Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua bisa berjumpa kembali gitu ya dalam PJJ rutinan di setiap hari Selasa gitu ya. Sebelumnya selamat datang kepada selamat datang kepada Bu Eni gitu, selaku guru pamong, kemudian selamat datang juga kepada Pak Nyang Mulyana gitu ya selaku Wakasek kurikulum yang mewakili kepala sekolah yang memang pada pertemuan kali ini belum bisa hadir gitu ya. Jadi seharusnya ada kepala sekolah namun kepala sekolah halangan hadir, jadi untuk pertemuan kali ini yang hadirnya ada Pak Nyang gitu ya di hadapan Bapak. Oke, gimana kabarnya anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga selalu dimudahkan gitu ya dalam segala urusannya. Oke, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, gimana? Kan pada hari kemarin ya Bu Faiza sudah mengirimkan video pembelajaran di grup PA. Gimana yang lainnya sudah pada buka belum video pembelajarannya? Sudah. Sudah dibuka? Sudah dibuka, sudah dipelajari? Sudah. Oke, alhamdulillah gitu Mas. Semoga semuanya sudah membuka video pembelajarannya gitu ya agar bisa memperlancar pembelajaran pada hari ini. Oke. Oke, mungkin nanti seperti biasa ya akan ada absensi sama Bapak ataupun sama Ibu. Jadi harapannya pada pembelajaran hari ini, harapannya semuanya bisa pada aktif gitu ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, ada yang mau memimpin doa gak biar semakin berkah ya? Ada yang memimpin doa gak untuk pembelajaran hari ini? Ada yang mau memimpin gak? Ada yang mau memimpin gak? Oke, kalau nggak ada mungkin Bapak ini ya pimpin. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu gitu ya, supaya semakin berkah dalam mempelajari dan mendapatkan ilmu pada hari ini. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing, silakan. Doa dicukupkan. Oke, sesuai yang sudah disampaikan gitu ya, bahwasannya pada pertemuan kali ini kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika, di mana kita melanjutkan materi yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu mengenai refleksi kembali ya, gitu ya, mengenai transformasi. Nah, pada PTM kemarin gitu ya, kita sudah membahas refleksi juga gitu, namun itu mungkin refleksi pada bagian pertama. Jadi untuk yang sekarang kita akan membahas refleksi pada bagian kedua gitu, karena memang refleksi ini lumayan banyak ya, jenis-jenisnya ada 7 macam. Jadi kemarin kita sudah bahas 2 refleksi gitu ya, mungkin 5 lagi akan kita bahas sekarang. Bapaknya sebelum Oke, Bapak izin setting ya semuanya. Oke, settingnya apakah sudah muncul? Sudah muncul belum settingnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap, mungkin kita mulai saja. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas kembali refleksi gitu ya. Nah, ada 7 pembelajarannya gitu ya. 7 pembelajarannya itu ada 2. Yang pertama, siswa dapat menggambar bayangan benda hasil refleksi terhadap garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, dan titik asal atau 0,0. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil refleksi terhadap garis X sama dengan K, garis Y sama dengan K, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan garis X, dan titik asal yaitu 0,0. Adapun KD dan KI gitu ya, kompetensi dasar dan indikator kompetisi. Untuk KD-nya yaitu menjelaskan transformasi geometri refleksi menggunakan masalah kontekstual
Kemudian 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri refleksi. Kemudian ada indikator kompetisi 3.7.2 menjelaskan definisi refleksi pada suatu benda, kemudian melukis bayangan benda hasil transformasi atau transformasi refleksi. Kemudian 4.7.2 melukis dan menentukan koordinat bayangan pada benda hasil transformasi refleksi pada koordinat kartesius. Oke, sebelum kita mempelajari kedua hal ini gitu ya, ada yang masih ingat nggak apa itu definisi dari refleksi? Ada yang masih ingat nggak definisinya apa? Definisi dari refleksi itu? Ada yang masih ingat nggak definisinya apa? Sama dengan Apa Siti Aisyah boleh? Gimana Siti Aisyah? Cerminan, Pak. Oke, pencerminan. Betul ya, pencerminan atau disebut juga dengan nama lainnya. Kalau definisi lengkapnya, ada yang bisa melengkapi? Definisi dari refleksi. Ada yang bisa melengkapi definisi lengkapnya? Oke, sebelumnya kita sapa dulu Bapak Endang Jaya selaku dosen pembimbing Ridwan. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gabung Ya, Pak. Bangga, silakan Ridwan teruskan aja ya. Alhamdulillah. Oke, siap. Ya, teruskan aja ya, silakan. Dilanjutkan ya Pak ya. Oke, siap Pak. Oke, gimana? Ada yang mau melengkapi definisi lengkap dari refleksi? Transformasi. Transformasi yang Transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda bayangannya pada cermin datar. Oke, betul ya. Tadi siapa barusan Cika bukan? Barusan? Iya, Pak. Oke, jadi betul ya tadi yang dikatakan oleh Cika bahwasannya refleksi itu adalah ada yang lain lagi. Bentar, ada kendala mouse-nya tidak jalan. Refleksi adalah Oke, tadi ya kita lanjutkan definisi dari refleksi. Stop share dulu ya. Oke, sebentar ya, ada kendala teknis barusan. Sebentar ya. Oke, Bapak izin aktif kembali ya. Mohon maaf barusan ada kendala ya. Oke, sudah ada belum servernya teman-teman semuanya? Sudah, Pak. ada Pak. Oke, ya. Kita lanjutkan tadi. Gimana jika tadi tuh refleksi adalah suatu transformasi
Suatu transformasi. Suatu transformasi apa sih, Kak? Suatu transformasi yang memindahkan, ya, memindahkan suatu titik, ya, suatu titik pada bidang geometri, pada bidang geometri yang menggunakan sifat, ya, menggunakan sifat pencerminan, menggunakan sifat benda dan bayangan, Jadi itulah yang dinamakan dengan definisi refleksi. Gitu. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat refleksi. Kemarin kan sudah dibahas ya mengenai sifat-sifat refleksi. Ada yang mau menyebutkan sifat-sifat dari refleksi dilihat dari masing-masingnya. Ada yang mau coba menyebutkan sifat-sifat dari refleksi itu apa aja? Sama dengan yang asli. Oke, dilihat dari hasil bayangannya sama dengan aslinya ya, atau saling berhadapan, betul tidak? Ya, dilihat dari hasil bayangannya, benda dan bayangannya itu saling berhadapan. Selanjutnya yang kedua, dilihat dari jarak benda dan jarak bayangannya gimana? Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oke, ya betul. Yang dikatakan oleh Salsabila bahwasannya jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin itu sama ya jaraknya. Oke, sama dengan berarti ya jaraknya. Jaraknya sama. Kemudian yang ketiga, dilihat dari bentuk dan ukurannya sama atau tidak? Sama. Oke, sama ya, dilihat dari bentuk dan ukurannya itu sama. Kayak gitu. Lanjut sekarang ya. Ada macam-macam refleksi. Ada 7 ya. Yang pertama refleksi terhadap sumbu X, kemudian refleksi terhadap sumbu Y, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya pada PTM kemarin. Kemudian yang ketiga ada refleksi terhadap garis X sama dengan H. Yang keempat refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Yang kelima refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang keenam refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang ketujuh refleksi terhadap titik asal atau 0,0. Kayak gitu. Nah, kemarin refleksi terhadap sumbu Y, gimana hasil bayangannya? Jika titik sembarangnya X, Y, jadi hasil bayangannya seperti apa bayangannya? Negatif X, Y. Negatif X, Y, betul ya, negatif X, Y. Jadi yang berubahnya itu nilai X ya, nilai X-nya yang berubah pada titik koordinatnya kalau misalkan dicerminkan pada sumbu Y. Selanjutnya, refleksi terhadap sumbu X. Jika ada sembarang titik X, Y, jadi bagaimana bayangannya? X, negatif Y. Jadi yang berubahnya itu nilai Y-nya ya, kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dikit ya mengenai garis X sama dengan H. Sebelum kita mempelajari tentang refleksi terhadap garis X sama dengan H, kita akan mengingat kembali cara menggambar garis X sama dengan H. Contoh 1, gambarlah garis X sama dengan 1. Nah, untuk menggambar garis X sama dengan 1, kita bisa mulai mencacah gitu ya masing-masing titiknya. Oke, ada yang mau coba mencacah titik-titiknya? Jadi kita mencacah di sini itu titik Y-nya ya yang kita cacah. Oke, kalau Y-nya 0, X-nya berapa kalau Y-nya 0? Negatif 7. X-nya X. Kalau kan ya, gambar garisnya tuh X sama dengan 1. Nah, kalau misalkan Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan berapa X-nya? 0. X-nya sama dengan 1. Karena kan tadi ya, kalau misalkan, jadi kita akan menggambar garis X sama dengan 1. Jadi kalau misalkan Y-nya 0, X-nya 1, ya, X-nya juga 1. Coba kita ambil lagi Y yang lain. Misal Y-nya berapa Y-nya? Ada yang mau coba Y-nya berapa? Misal Y-nya negatif 1 ya, misal gitu ya. Kita ambil Y-nya negatif 1. Misal kita ambil Y-nya negatif 1, maka X-nya pun sama ya, 1. Jadi konstan, X-nya itu tetap 1. Misal Y-nya negatif 2.
X-nya berapa X-nya? 2. 1. Nah, realnya mas 1. Oke, 1 ya betul tadi. Jadi yang berubahnya tuh, jadi kalau nilainya yang berubah, tapi nilai X-nya mah tetap ya, tetap konstan kayak gitu. Misal satu lagi kita ambil titik yang lainnya, Y-nya. Misal Y-nya mau ambil berapa Y-nya? -3 gitu ya, biar semakin kecil. Oke, -3. Berapa X-nya kalau Y-nya -3? 1. Oke, betul ya. X-nya tetap 1. Kayak gitu. Misal X-nya -4, X-nya berapa X-nya? 1. Oke, betul ya, betul ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan ya beberapa koordinat yang sudah dilewati garis tadi, yaitu berapa koordinatnya? Kan ini 0 kok. Y-nya 0, X-nya 1. Jadi berapa titik koordinatnya? 1,0. 1,0. Terus 1, negatif 1. 1, negatif 1, 1. negatif 1. Terus 1, 1, negatif 2. 1, negatif 2. Dan 1, negatif 3. 1, negatif 3. Oke, jadi ada 4 titik ya yang sudah kita cacah. Selanjutnya akan kita gambar bagaimana sih gambar dari grafik gitu ya, ataupun garis dari X sama dengan 1. Oke, kita ambil contohnya, gambar grafiknya. Sudah tampil belum layarnya? Belum. Belum ya? Sudah, Pak. Oh, yang grafiknya belum ya? Bentar. Belum. Sudah ada belum layarnya? Belum. Oke, loadingnya sebentar. Nah, sudah ada. Ya, Pak. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan grafik ataupun garis dari X sama dengan 1 ya. Jadi garisnya itu vertikal ya, vertikal di X sama dengan 1. Jadi inilah yang dinamakan dengan garis X sama dengan 1 ya. Nah, gitu. Oke, kita kembali lagi ke yang barusan. Oke, maka didapatkan settingnya belum muncul. Oke ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwasannya grafik dari garis X sama dengan 1 itu garis vertikal ya. Maka didapatkan jika garis X sama dengan 1 adalah garis vertikal ya tadi ya. Garis vertikal adalah garis vertikal yang titik potongnya ada di 1,0 ya tadi ya, karena kan garisnya itu vertikal ke bawah gitu ya, di X sama dengan 1, jadi titik potongnya tuh ada di 1,0 kayak gitu, titik potong pada sumbu X-nya gitu. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Misal kita akan menggambar garis X sama dengan 1, berarti kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa X-nya? Negatif 1. X-nya negatif 1. Oke, kalau Y-nya 1, berapa X-nya? Negatif 1. Negatif 1. Kalau Y-nya 2? Negatif 1. Kalau Y-nya 3? Negatif 1. Oke, mantap. Ya, berarti kalau misalkan tadi kan gambar grafiknya tuh, nah ini sumbu X ini ya, sumbu X, sumbu Y-nya. Sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kalau tadi berarti kan ada di sebelah kanan ya,
dari sumbu Y ini X sama dengan 1. Berarti kalau X sama dengan negatif 1, ada sebelah kiri ya, sebelah kiri sumbu Y ya. Oke, maka didapatkan garis jika X sama dengan negatif 1 adalah sama ya kayak tadi ya, berarti garis vertikal yang titik potong dengan sumbu X-nya. Berapa titik potong dengan sumbu X-nya? Negatif 1,0. Negatif 1,0. X-nya di negatif 1,0. Oke, oh ya. Berarti dari dua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa garis X sama dengan X, bahwa garis X sama dengan H adalah garis yang vertikal ya, garis vertikal yang memotong sumbu X di titik berapa? Berarti titik H, 0 ya kalau X sama dengan H, betul tidak? Oke, jadi betul. Kalau misalkan garis X sama dengan H adalah garis vertikal yang memotong sumbu X di titik H, 0 ya, memotong di sumbu X-nya. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke refleksi berarti ya, ke refleksi terhadap garis X sama dengan H-nya. Nah, coba contoh 1 ya, refleksikan titik A 1,4, B negatif 2,1 terhadap garis X sama dengan 2. Nah, coba setting dulu. Oke, sudah ada screen-nya? Ada, Pak. Oke, jadi kita tadi akan merefleksikan titik A 1,4, B negatif 2,1 terhadap garis X sama dengan 2. Oke, kita gambar dulu garisnya. Jadi ya, garis X sama dengan 2. Oke, tadi kita ambil titiknya. Titik A itu titik A-nya ada pada koordinat 1,4. 1,4. Sebelah sini 1,4. Kemudian titik satu laginya ada di negatif 2,1. Negatif 2,1. Berarti di sebelah sini. Nah. Oke. Untuk merefleksikan ini gitu ya, kita menggunakan prinsip yang kemarin, gitu ya, menggunakan jarak titik, gitu ya, jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti bayangan pada titik A berapa titik A? Bayangan titik A koordinatnya. Berapa bayangannya? Negatif 1,4. Bayangan titik A. 1,4. Bayangan titik negatif 4. 1,3. 3,4. Titiknya itu kan A ya, titik A itu 1,4. Kita akan mencerminkannya pada X sama dengan 2. Berarti tadi ya, berapa koordinatnya? 3,4. 3,4, betul ya, 3,4. Betul ya, karena berapa? Kenapa 3,4? Jaraknya 1. Oke, jarak dari titik A ke cermin berapa? 1 ya, 1 satuannya? Ya, 1. Terus jarak dari cermin ke C, ke 1 A juga. ke A, 1 ya, 1 juga. Oke, selanjutnya titik B. Berapa koordinat bayangannya dari titik B? 3,4. 3,4. Hitung dulu jarak dari negatif 2 ke cerminnya ya. Berapa jaraknya? Ada 4. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, betul. Berarti bayangannya ada pada 6,1. 6,1 ya, karena tadi ya jarak dari titik B-nya gitu ya, jarak dari bendanya itu 4, maka jarak dari bayangan ke cermin juga 4 ya. Berarti koordinat B aksen itu ada pada 6,1. Oke, lanjut berarti ke contoh selanjutnya. Selanjutnya, refleksikan titik 1,4 dan negatif 2,1 terhadap sama dengan negatif 2. Sekarang garisnya itu X sama dengan negatif 2 ya. Negatif 2. Berarti bayangan dari A 1,4 berapa bayangannya? Kalau misalkan titik A-nya itu 1,4, berarti bayangannya berapa? Ada pada koordinat berapa bayangannya?
3,4. Kalau misalkan dicerminkan pada X sama dengan negatif 2. Negatif Negatif 5,4. Negatif 5,4. negatif 5,4 tentu ya. Negatif 5,4. Berarti berapa jaraknya kalau misalkan negatif 5,4 ke cerminnya? 3. 3. Dari jarak benda ke cerminnya? 3. 3 juga. 3. Betul ya. Lanjutnya titik B. Titik B ada pada cermin berarti ya negatif 2,1. Berarti bayangannya berapa bayangannya? Negatif 4,1. Kalau misalkan kan tadi ya titik B itu ada pada cermin ya negatif 2,1. Berarti bayangannya berapa bayangannya? Coba jaraknya berapa jarak dari negatif 2,1 ke negatif 2? Berapa jaraknya? 2. 2. Kanan. Oke. Enggak ada. Ya nggak ada. Berarti kalau nggak ada, no ya, betul tidak? Di situ aja. Oke, berarti bayangannya ada pada titik itu sendiri, gitu ya. Berarti bayangannya itu adalah negatif 2,1 sama dia sama dengan bendanya, gitu ya. Oke. Nah dari contoh di atas ya kita dapat menselidiki gitu ya perubahan nilai absis dan ordinat pada titik tersebut. Nah yang berubahnya tuh bentar. Tadi refleksi terhadap 1,4 terhadap 2. 1,4 itu berarti bayangannya tadi 3,4 ya. 3,4. Tadi bayangannya 3,4. Terus kalau negatif 2,1 tadi bayangannya ada di 6,1 ya? 6,1. Iya. 6,1. Nah, kalau misalkan kita ngelihat nilai absis ataupun nilai ordinatnya gitu ya, nilai absis itu nilai X-nya dan ordinat itu adalah nilai Y-nya. Nah, yang berubahnya nilai apanya? Yang berubah nilai X-nya atau nilai Y-nya kalau misalkan determinan terhadap garis X sama dengan H? X. Oke, nilai X-nya yang berubah ya? Nilai X-nya yang berubah. Nilai X-nya yang berubah. Berarti nilai ordinat itu tetap ya kalau misalkan determinan terhadap garis X sama dengan H ya? Betul tidak? Artinya nilai ordinatnya itu tetap gitu ya. Nilai Y-nya itu tetap ya, tidak berubah. Itu tetap. Nah, jadi ketika kita terdapat sembarang titik X sama Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H berlaku. Nah, berlakunya tuh kan tadi ya yang berubahnya tuh hanya nilai X-nya ya. Nah, didapatkannya tuh rumusnya yaitu 2H dikurangi X gitu ya. 2H dikurangi X. Jadi nanti kalau misalkan kita akan mencerminkan suatu titik terhadap garis X sama dengan H, jadi nanti kita tinggal mensubstitusikan nilai H-nya berapa dan dikurangi nilai X-nya. Jadi 2H min X sama Y. Jadi inilah bayangan dari suatu titik garis X sama dengan H. Gitu. Jadi kita udah dapat ya rumusnya kalau misalkan nanti kita akan mencerminkan suatu titik terhadap garis X sama dengan H, kita tidak usah mencerminkan secara manual gitu ya, kayak tadi kita menghitung jaraknya, tapi kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Gitu. Nah, contoh sekarang nih ada latihan soal. Diberikan titik-titik gitu ya, titik-titiknya negatif 3,0 dan 2,3 akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, berapa bayangannya? Nah, sekarang tinggal menggunakan rumusnya ya. Gitu. Berapa bayangannya? Kalau misalkan A-nya itu negatif 3,0, A-aksennya berapa A-aksennya? Ada yang mau coba? Berapa A-aksennya? Ada yang mau coba A-aksennya berapa? Kan tadi ya kita udah mendapatkan rumusnya ya. Tinggal kita substitusikan aja ke rumus ini. Negatif 5. Apa sih? Berapa bayangannya kalau titiknya negatif 3,0? 2 dikali. 2 dikali 4 ya? Ya, dikurangin negatif 3. Jadi berapa tadi Mega? 19.
2 dikali 4 dikurangi negatif 3. 2 dikali 4 ya, 2 dikali 4 dikurangi negatif 3. Ya, tetap ya tidak berubah ya. Oh, berarti AK-nya sama dengan 8 dikurangi 3. berarti sama dengan berapa? X-nya? 8 tambah 3. Dengan 5. Berarti 8 tambah 3 berapa kan negatif? Negatif positif ya? 3 Berarti 11. 11,0 ya. 11,0. Bayangan dari negatif 3,0. Selanjutnya bayangan dari 2,3. Berapa bayangannya? 2 dikali 4 2 7,0. dikali 4 dikurang 2 ya. 2,0. 0. Jadi berapa titiknya? 6. Di aksennya? 6,0 ya, betul ya. Jadi bayangan dari 2,3 adalah 6 sama 0 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke garis Y sama dengan K. Nah, sebelum kita mempelajari tentang refleksi terhadap garis Y sama dengan K, kita akan mengingat kembali cara menggambar dari garis Y sama dengan K. Kan tadi mah garis dengan H ya, sekarang garis Y sama dengan K. Nah, contoh gambarlah garis Y sama dengan 1. Kita bisa tadi ya, kayak tadi menggunakan tanda pencacahan. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa Y-nya? Kalau misalkan garisnya itu Y sama dengan 1. Kalau X-nya 0, apa? 1. Oke, Y-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa Y-nya? 1. 1. Kalau X-nya 2, 1. Kalau X-nya 3, 1. ya, maka titik koordinatnya berapa titik koordinatnya? 0,1. 0,1. Terus 1,1. 1,1. 2,1. 3,1. 2,1. Terus 3,1. 3,1. Mantap, sudah ada. Pintar ya untuk menentukan titik koordinatnya. Oke, selanjutnya kita coba gambar ya. Garis Y sama dengan 1. Kita buat garis Y sama dengan 1. Kita akan gambar garis Y sama dengan 1. Terus Y sama dengan 1. Nah, inilah gitu ya. Inilah gambar dari garis Y sama dengan 1. Kan tadi kalau misalkan garis X sama dengan 1 tuh garis vertikal ya. Berarti kalau garis Y sama dengan 1 itu garis apa? Garis horizontal ya, garis horizontal. Oke. Nah, kalau misalkan garis Y itu horizontal, berarti titik potong pada sumbu-nya pada berapa? Garis titik potong pada sumbu Y-nya. Berapa titik potongnya? 0,1. Oke, mantap. Berarti jika didapatkan garis Y sama dengan 1 adalah garis horizontal berarti ya. Garis horizontal. Ya, titik potong pada sumbu Y-nya ada pada berapa titik potong pada sumbu Y-nya? 0,1. Pada 0,1. Oke, selanjutnya gambarlah garis Y sama dengan negatif 1. Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? Negatif 1. Negatif 1. Terus kalau misalkan X-nya negatif 1, berapa Y-nya? Negatif 1. Terus kalau X-nya negatif 2, berapa Y-nya? Negatif 1. Negatif 1. Kalau X-nya negatif 3, negatif 1. Oke. Maka titik koordinatnya berapa titik koordinatnya? 0, negatif 1. 0, negatif 1. Terus Negatif 1. negatif 1. Negatif Terus 2. negatif 1 dan negatif 3 negatif 1. Maka didapatlah garis Y sama dengan negatif 1 adalah apa? Garis horizontal. Garis horizontal Yang titik 0, yang ada titik pada sumbu-nya itu 0, negatif 1. Oke, gitu ya. Maka dapat disimpulkan kalau misalkan garis Y itu sama dengan K adalah garis yang horizontal ya, garis yang horizontal
dengan titik potongnya adalah dengan titik potong dengan sumbu y-nya berapa? 0, Kalau misalkan y-nya negatif 1. potong pada sumbu y-nya yaitu 0, negatif 1. Negatif 1. kalau kan tadi itu y-nya kalau negatif 1 ya, kalau misalkan y-nya negatif, kalau y-nya sama dengan k berarti 0, berapa titik potongnya? 0, k. Oke, ya. Jadi kalau misalkan ada garis y sama dengan k, yaitu garis horizontal yang titik potongnya ada titik potong pada sumbu y-nya yaitu 0, k ya. Itu definisi dari garis y sama dengan k. Selanjutnya kita akan berlanjut ke garis refleksi terhadap garis y sama dengan k. Nah, refleksikan titik A 1,4 dan B negatif 2,1 terhadap Y sama dengan 3 secara manual. Oke, berarti garisnya itu Y sama dengan 3 ya. Garisnya itu Y sama dengan 3. Y-nya itu sama dengan 3. Titiknya itu 1,4. Ini 1,4 dan B-nya tadi berapa? B-nya negatif 2,1. Oke, ada yang mau coba menyebutkan berapa bayangan dari titik A? Ada yang mau coba? 1,2. Berapa bayangannya? 1,2. Kenapa 1,2? Soalnya jaraknya 1. Oke, jaraknya 1. Oke, lanjut. Sekarang titik B. Berapa bayangannya? Negatif 2,5. Negatif 2,5. Kenapa negatif 2,5? Jaraknya 2. Jaraknya sama ya, 2 gitu ya. Oke, mantap. Nah, berarti tadi berapa? 1,4 tuh bayangannya. Bayangannya ada pada 1,2 ya. 1,2 dan ini negatif 2,5. Negatif 2,5. Oke. Ya, contoh 2-nya kita skip dulu aja ya, dia sama waktunya. Takutnya nggak keburu. Ya, berarti dari contoh di atas gitu ya, dari contoh pertama, ya kita akan selidiki apa yang berubahnya, apakah nilai absisnya atau nilai ordinatnya. Coba, yang berubahnya nilai X-nya atau nilai Y-nya? Yang berubahnya kalau misalkan dicerminkan Y. terhadap garis Y. Apanya yang berubah? Y. Y-nya. Oke, berarti kalau misalkan, berarti kita dapat kita simpulkan kalau misalkan sembarang titik kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K, berlaku nilai Y-nya gitu ya, nilai Y-nya itu tidak berubah. Nilai Y-nya tidak berubah. Nilai Y-nya tidak berubah gitu ya. Berarti sama gitu ya rumusnya dengan yang tadi. Kan kalau tadi rumus kalau misalkan dicerminkan terhadap garis X, gimana rumusnya? Bayangannya? 2H kurangi X sama Y ya. Berarti kalau misalkan yang ini gimana rumusnya? X, 2H kurang Y. X, 2H. Pakai nilai Y yang berubah ya, nilai Y yang berubah ya, atau nilai X-nya tidak berubah ya, nilai X-nya tidak berubah, nilai X tidak berubah. Berarti tadi rumusnya gimana rumusnya? Berarti X, 2H dikurangi X, 2K min Y ya, terminannya. Oke, kita sudah mendapatkan rumusnya. Sekarang kita akan merefleksikan titik-titik berikut terhadap garis Y sama dengan 2. Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Yang mau coba boleh resen aja biar tidak biar beraturan kayak tadi ya. Kan tadi tidak beraturannya ngomongnya banyak. Nah, ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Latihan soal nomor 1. Refleksikan titik-titik berikut terhadap garis Y sama dengan 2. Oke, Salsabila sudah raise hand. Boleh Salsabila. Gimana bayangannya Salsabila? Negatif 3, negatif 3, Negatif 3, 2 kali 2
Ya, 2 kali 2, berarti 2 kali 2 kurang 0, berapa berarti? Negatif 4. 2 kali 2. 2 kali Negatif 2, 4 atau 4? Nah, oke, 4 ya, negatif 3,4. Kalau yang B-nya berapa? B aksennya? 2, 2, 2 kali 2 kurang 3. 2 kali 2 kurang 3. Berapa tuh 2 kali 2 kurang 3? Negatif 1. 2 kali 2 kurang 3. Berapa hasilnya? 1. Ya, 1 ya, bukan negatif 1 ya. Kayak gitu. Gimana yang lain? Benar nggak jawaban dari Salsabila? Ya. Benar. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 ada yang mau coba nomor 2? Ada yang mau coba nomor 2? Oke, Mega, boleh Mega. Boleh Mega, gimana Mega? Kita pastikan titik-titik berikut terhadap garis Y sama dengan negatif 4. Titik pertamanya titik A 0,1. Gimana bayangannya kalau A-nya itu 0,1? 0,2 dikali negatif 4 0,2 dikali negatif 4 kurang 1. dikurang 1. Jadi berapa persennya? 0, negatif 8 kurang 1. Negatif 8 kurang 1. Jadi berapa aksennya? 0, 0, berapa Mega? 0, ya. 0, berapa Mega? Saya temannya udah bisik-bisik nih. 0, negatif 8 kurang 1 berapa? Negatif 8 kurang 1? Negatif 9. Negatif 9. Oke. Lanjut, berarti sekarang yang titik B-nya. Titik B-nya itu 1,4. Berarti B aksennya berapa B aksennya? 1. B aksen berarti 1,2 dikali negatif 4 kali negatif 4 kurang 4. dikurang 4 atau kurang negatif 4? Negatif 4. Kurang Negatif 4 ya. Oke. Jadi berapa B aksennya? 1, negatif 8 Negatif 8 dikurang? ditambah 4. Oh, tambah Tambah 4. Jadi berapa B aksennya? 1, 1, negatif 4. Itu jawaban dari Mega. Gimana yang lain? Jawaban Mega betul atau tidak? Benar. Benar. Oke. Jadi itu ya. Kita sudah belajar 2 refleksi. Yang pertama garis X sama dengan A. Dan yang kedua garis Y sama dengan K. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ya ke garis Y sama dengan X. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Nah, sekarang kita akan lanjut ke refleksi selanjutnya itu ya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kayak tadi ya, kita akan mencacah atau menggambar bagaimana sih gambar dari garis Y sama X itu ya. Nah, kalau misalkan Y-nya itu negatif 2, berapa X-nya kalau garisnya Y sama dengan X? X. Kalau Negatif kalau Y negatif 2, X-nya berapa X-nya? Negatif 2. Negatif 2. Kalau X-nya negatif 1, berapa Negatif X-nya? 1. Negatif 1. Kalau X-nya 0, 0. 0. Kalau X-nya 2, berapa? Kalau Y-nya 2, X berapa X-nya? 2. 2. Kalau X-nya 1, 1. Y-nya 1. Kalau X-nya 3, berapa Y-nya? 3. Oke. Kita coba cek gimana sih gambar dari garis Y sama dengan X.
Coba kita cek garis Y sama dengan X ya. Garis Y sama dengan X. Nah, jadi inilah gitu ya. Inilah jadi inilah gitu ya. Inilah garis dari Y sama dengan X. Jadi garisnya itu miring ya. Jadi ke arah kanan. Oke. Nah, sekarang kita akan refleksikan titik-titik gitu ya. Titik-titiknya itu ada 3 titik, yaitu 1,3, 2,3, negatif 3, dan C 3, negatif 3. Garis Y sama dengan X. Oke, kita ambil gitu ya titiknya 1,3. Tadi titiknya tuh A-nya itu 1,3. A-nya 1,3. 1,3, terus B-nya 2, negatif 3. 2, negatif 3. Lanjut. 3, negatif 2. 3, negatif 2. Nah, sekarang kita akan merefleksikan semua titiknya gitu ya, titik A terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X gitu ya, harusnya tuh kita mengambil garis gitu ya, mengambil garis tegak lurus kan tadi gitu ya, bahwasanya sifat dari pencerminan tuh saling berhadapan ya, betul tidak? Saling berhadapan kan ya, benar dan bayangannya. Iya, Kalau Pak. saling berhadapan tuh artinya tegak lurus gitu ya. Kalau tegak lurus berarti tegak lurusnya tuh dari A ke garis Y sama dengan X, dan bayangannya tuh ada di sebelah sini ya, ada di sebelah sini. Nah kan kalau misalkan diambil garis lurus terhadap garis kan takutnya nggak akurat ya. Kita bisa menggunakan cara lainnya gitu ya. Cara lainnya itu kita bisa menghitung jarak ke samping dan ke bawahnya. Coba jarak ke samping dari titik A berapa? Jarak ke samping terhadap garis Y sama dengan X-nya. Berapa jaraknya? 2, Pak. 2. Kalau misalkan jarak ke bawahnya? 3. 3 atau 2? Jarak ke bawahnya? 2. 2. Oke, 2 ya. Berarti jarak ke bawah dan ke sampingnya itu sama-sama 2 ya? Iya. Nah, untuk bayangannya pun sama. Untuk bayangannya pun berarti jarak ke sampingnya, jarak ke bawahnya itu pun 2 ya. Berarti 1, 2. Jarak ke kanannya pun 2. 1, 2. Berarti titiknya itu ada di sini. Titiknya tuh ada di sini. Karena tadi ya, jarak ke sampingnya itu 2, jarak ke bawahnya itu 2. Berarti jarak ke bawah 2, jarak ke sampingnya 2. Berarti koordinat aksennya berapa koordinat aksennya? 3,1. 3,1. Oke, lanjut sekarang berarti yang B 2, negatif 3. Ada yang mau coba kalau yang B-nya gimana? Sama ya, menggunakan berapa jarak berarti kalau ini jarak ke atasnya berapa, jarak ke sampingnya berapa? Ada yang mau coba refleksi dari titik B? Jarak ke atasnya 3. Oke, coba foto ya. Kalau titik B jarak ke sembunyi, jarak ke garis Y-nya berapa? 5. Oh, Berapa jaraknya? 5. 5. Kalau jarak ke sampingnya? 5 juga. 5 juga. Oke, berarti bayangannya ada pada titik berapa bayangannya? Titik koordinat berapa bayangannya? 3,2. Negatif 3,2. Negatif 3,2. Oke, coba cek negatif 3,2. Kalian nih, negatif 3,2. Jarak ke garisnya berarti berapa jarak ke garisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah titik. Negatif 3. Negatif berapa? Negatif 3,2. 3,2. Oh iya. Negatif Salah ya. 3,2. Tidak salah, negatif 3,3.
Coba berapa jaraknya dari ke sampingnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sama. Jarak bawahnya berarti berapa jarak bawahnya? 1, 2, 5. 5 juga. Betul ya. Berarti bayangan dari titik 2,-3 adalah negatif 3,2. Tadinya yang terakhir nih, titik C. Berapa bayangannya titik C? Titik C itu 3,-2. Berarti bayangannya berapa? Bayangannya? Negatif 3,2. Negatif 2,3. Negatif 2. Negatif 2,3. Negatif 2,3. 3. Oke. Kalau jarak ke sampingnya berapa jarak ke sampingnya? 5. 5. 5. Kalau jarak ke atasnya? 5 juga. 5. Sama-sama 5 ya. Betul ya. Coba cek 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya. Berarti. Nah. Coba kita tulis tadi. Bayangannya kalau 1,3 tuh ada di 3,1 ya tadi ya. 3,1. Kurang. Ya. Terus kalau 2,3 bayangannya tadi ada di Negatif negatif 3,2. Kalau misalkan 3,-2 bayangannya ada di 2,3. negatif 2,3. Oke. Nah, dari contoh tadi kita akan menyelidiki perubahan nilai absis dan ordinatnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat ya, nilai angka-angkanya berubah nggak nih? Angka-angkanya Berubah. berubah. Enggak berubah. Cuma jadi gimana? Jadi kebalik. Kebalik ya? Oke, jadi kebalik. Kalau kebalik berarti yang tadinya X jadi Y, Y. yang Yang jadi tadinya Y jadi X ya? X. Oke, berarti bayangannya X, Y jadi Y, Y, X. Oke. Ya, jadi ketika terdapat sembarang titik X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berlaku X, Y jadi Y, X. Jadi kalau misalkan ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kita tinggal membalikkan aja nilai X dan nilai Y-nya. Gitu. Oke, sekarang ada latihan nih. Jadi ya, refleksikan titik-titik berikut terhadap garis Y sama dengan X. Ada yang mau coba? Oke, Agnia. Tadi Agnia yang listen duluan. Boleh Agnia dan Aulia. Jadi gimana bayangannya Agnia kalau aksennya? Jadi A-nya 0,3. 0,3. Kalau B aksennya? 2,-1. 2,-1. Kalau C aksen? Negatif 3,0. Negatif 3,0. Oke, ini jawaban dari Agnia. Gimana yang lain? Betul nggak nih jawaban dari Agnia? Betul. Betul. Oke, berarti sepakat ya dengan jawaban Agnia. Oke, karena tadi ya, kalau misalkan sembarang titiknya tuh X, Y, jadi bayangannya tuh jadi Y, X. Oke, mantap. Lanjut sekarang kita ke refleksi selanjutnya, yaitu garis Y sama dengan negatif X. Nah, misal diketahui Y-nya itu sama dengan negatif 2. Kalau Y-nya itu negatif 2, berapa X-nya? 2. Negatif 2. Oke, Negatif 2. 2, betul. Kalau Y-nya itu negatif 1, Y-nya berapa? 1. 1. Kalau X-nya, kalau Y-nya 0, X-nya berapa X-nya? 0. Kalau X-nya negatif 1, berapa Y-nya? 1. 1. Kalau X-nya negatif 2, 2. kalau X-nya negatif 3, 3. 3. Oke. Coba kita cek grafiknya ya. Grafik dari garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X ya. Nah. Jadi inilah grafik atau garis dari Y sama dengan negatif X. Kan tadi kalau misalkan garis Y sama dengan X itu ke kanan ya, miringnya ke kanan. Kalau misalkan garis Y sama dengan negatif X itu miringnya ke kiri ya. Nah, sekarang kita akan merefleksikan titik A 1,3, B 2,-3, dan C 3,-2. Jadi titiknya 1,3, 2,-3, dan 3,-2.
Nah, prinsipnya kayak tadi ya, untuk menghitung bayangannya, gitu, untuk mencari bayangannya kita dengan menghitung jarak dari ke samping dan ke bawahnya. Ada yang mau coba? Berapa titik bayangannya? Berapa bayangannya? Ada yang mau coba? Coba yang A. Titik yang A. Akhirnya berapa kalau A aksennya? Kalau A-nya itu 1,3. Ada yang mau coba? Coba Pak tuntun nanti ya kalau gitu. Jarak dari titik A ke garisnya, ke sampingnya itu 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ke bawahnya itu sama 4 ya. 4 juga ya. Berarti ke sampingnya 4, 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya tuh ada di 2, 3, 4. Nah, sini. Negatif 3. Di Negatif 1. di negatif 3, Negatif 1. Oke, itu untuk bayangan dari 1,3. Lanjut yang titik B. Berapa bayangannya kalau 2, negatif 3? Berapa bayangannya kalau titiknya 2, negatif 3? Ada 1, 2, 3, 1. Ada yang mau coba? Coba reskan. Oh, ada yang mau coba. Berapa bayangannya kalau titik B-nya itu 2, negatif 3? Negatif 3. 2, negatif 3. Kalau ke sampingnya berapa ke sampingnya? 1. Ini 1, atasnya 1. Berarti titiknya ada di C. Negatif di 2. di 3, negatif 2. Negatif 2. Berarti bayangannya itu ada pada titik C ya. Betul tidak? Ya. Ya, oke lanjut sekarang nanti. Kalau titik C 3, negatif 2. Berapa bayangannya kalau titik C? 2, negatif 3. 2, negatif 3. Ya, oke, berarti titik B dan titik C saling refleksi ya. Kalau pada sama dengan negatif X ya. Betul tidak? Iya. Oke. Berarti tadi bayangannya, mana bayangannya? Berarti bayangannya kalau 1,3 ada pada negatif 3, negatif 1, kalau 2, negatif 2 itu pada 3, negatif 2 ya. Dan C 3, negatif 2 jadi 2, negatif 3. Oke, dari contoh di atas coba kita selidiki perubahan nilai absis dan nilai ordinatnya. Nah, yang berubahnya nilai X-nya atau nilai Y-nya? Atau tandanya yang berubah? Semuanya. Tandanya. Kebalik terus tandanya. Kebalik terus tandanya? Berubah. Oke, berarti kalau kayak tadi berarti jadi cerminannya jadi gimana? Cerminannya, bayangannya? Jadi negatif Y, Negatif ya. Negatif Y, negatif X ya. Gitu. Jadi kalau misalkan diketahui sembarang titik X, Y, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X berlaku, X, Y jadi negatif C, negatif X. Gitu. Nah, contoh nih, ada 3 titik, ada yang mau coba? Kalau ada yang mau coba boleh refer. Sekarang tinggal menggunakan rumus ya, tidak menggunakan jarak lagi. Ada yang mau coba? Soal yang sekarang. Ada yang mau coba? Tulisan siapa yang resen? Tapi gak jadi resennya. Siapa yang resen barusan? Coba ada yang cobain. Kalau yang nomor 1, reaksi terhadap garis C sama dengan negatif X. Berapa bayangannya? Ada yang coba? Ya, Pak. Pakai dari kelas A nih. Ya, Oke. A Berapa yang aksen dari A? 0, negatif 3. Aksen jadi 0, negatif 3. Kalau yang B aksennya jadi berapa B aksennya? B aksennya negatif 2,1. Negatif 2,1. Kalau C-nya? C aksen
3,0. 3,0. Oke, itu jawaban dari Raka. Gimana yang lain? Jawaban dari Raka betul atau tidak? Betul nggak nih jawaban dari Raka? Betul. Oke, jadi jawaban dari Raka betul. Berarti kalau misalkan A-nya itu 3,0, aksennya itu 0,-3. Kalau misalkan B-nya itu negatif 1,2, negatif 2,1. Terus kalau C-nya itu 0,-3, maka C aksennya jadi 3,0. Sekarang yang terakhir nih, refleksi terhadap titik asal. Titik asal tuh ini titik pangkalnya ya, titik potong antara sumbu Y dengan garis sumbu Y dan sumbu X, itu titik 0,0. Jadi itu yang dinamakan dengan titik asal atau disebut juga dengan titik pangkal. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan merefleksikan titik A 2,4, B 3, negatif 3,2, dan C-nya itu negatif 2,0 terhadap titik 0,0. Berarti kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Oke. Titiknya itu 2,4. 2,4. Terus B-nya negatif 3,2. Negatif 3,2 dan terus negatif 3,2 sama negatif 2,2. Oke. Nah, untuk menghitung manualnya gitu ya, untuk menghitung manualnya kita tadi gitu ya menggunakan prinsip yang sama juga. Jadi kita menghitung berapa jarak ke sampingnya dan berapa jarak ke bawah atau ke atasnya. Gitu. Nah, kalau misalkan titik yang A 2,4, berapa bayangannya kalau misalkan titiknya 2,4? Apa sih? Oke, coba hitung dulu ya. Kalau yang A coba berapa? Di berapa, Kak? Negatif 2,-4, Pak. Negatif 2,-4. Negatif 2,4. Oke, coba cek. Kalau jarak ke bawahnya berapa, Raka, jarak ke bawahnya? 4. 4, Pak. 4. Kalau jarak ke sampingnya? 2. 2, betul ya? Oke. Nah, lanjut sekarang yang B. Negatif 3,2. Berapa bayangannya? 3,2. 3, 3, berapa? 3,2. 3,2. 3,2 atau berapa? Negatif kan 3,2. 3,2 ya? 3,-2. 3, negatif 2. Kalau yang C? 2,-2. 2,-2. Oke. Betul nih. Betul ya? Karena jaraknya sama ya. Kalau yang B berarti jarak ke sampingnya berapa ya kalau yang B? 3. 3. Kalau ke bawahnya? 2. 2. Oke, sama ya. Kalau yang C, berapa yang C? Jarak ke sampingnya? 2. Sama 2. Jarak ke bawahnya? 2. 2. Oke, mantap. Berarti bayangannya kalau yang A itu tadi ke negatif 2,-4 ya. Kalau yang B tadi jadi 3,-2. Negatif Terus 2. yang C 2, negatif 2. 2. Oke, dari contoh di atas ya, coba kita selidiki apa yang berubahnya ya dari nilai absis dan nilai ordinatnya. Coba Positif dan angkanya negatif. tetap sama nggak? Tanda. Oke, positif Sama. dan negatifnya. berubah. Tandanya berubah ya, yang tadinya 2 jadi negatif 2, yang tadinya 4 jadi negatif 4. Berarti kalau titiknya itu X, Y, jadi berapa bayang? Negatif X, Negatif bayangan. min X, min Y. Negatif X, negatif Y ya. Oke, jadi inilah gitu ya. Ketika terdapat sembarang titik X, Y direfleksikan terhadap titik 0,0, maka berlaku X, Y jadi negatif X, negatif Y. Nah, sekarang terakhir nih contoh soalnya. Ada 3 titik. Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Jamah nih rumusnya. Oke, Nikma. Telat Raka nih. Boleh Nikma. Berapa yang A-nya? 0,-5. 0,-5 aksennya.
Kalau yang B absen? Negatif 4,2. Negatif 4,2. Kalau yang C? 4,0. C absen jadi 4,0. Yang lain gimana? Jawaban dari Nikmah betul atau tidak? Betul. Betul. Oke, betul ya jawaban dari Nikmah. Karena 0, kalau negatif jadi 0, 5 jadi negatif 5 ya. Oke. Sip, terakhir. Nah, ada kesimpulan nih. Tadi ya kita sudah mempelajari 7 refleksi berarti ya. Yang tadi 2 mah kita cuma mereview aja. Yang 5-nya lagi kita belajar dari awal gitu ya. Nah, kalau misalkan refleksi terhadap sumbu X, X, Y-nya jadi gimana? Kalau misalkan refleksi terhadap sumbu X? X, negatif Y. Negatif Y. Jadi X, negatif Y. Kalau misalkan terhadap sumbu Y, X-nya jadi gimana? Negatif X, Y. Negatif X, Y. Kalau misalkan refleksi terhadap garis X sama dengan H, 2H. 2H min X, Y. 2H karena X, Y. Kalau misalkan refleksi terhadap garis Y sama dengan K, X, X, Koma 2. K min Y. Oke. Garis Y sama dengan X, jadi gimana refleksinya? Kalau garis Y sama dengan X? Dibalik. Y, X. Jadi dibalik ya. X. Y, X. Kalau misalkan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, min Y. dibalik sama negatif ya. Jadi negatif Y, negatif X. Kalau terhadap titik pangkal, titik akal, jadi gimana? Negatif X. Negatif X, negatif Y. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan ya 7 rumus dari refleksi ini. Oke. Dari anak-anak sekalian, ada yang mau tanyain nggak terhadap 7 refleksi ini? Ataupun pembelajaran hari ini? Ada yang mau tanyain terlebih dahulu? Oke, ada yang mau tanyain nggak? Kalau ada yang mau tanyain, boleh di raise-kan aja. Gimana? Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak nih? So, mumpung kayaknya ini jadi PJJ, jadi Jimet terakhir ya Bu ya. Karena untuk minggu depan kita Senin sama Selasanya ada PTM. Gitu. So, ada yang mau ditanyain nggak? Mumpung daring terakhir nih sebelum ke PTM terusan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Terakhir, Guru. Ya terakhir Jimit. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, kalau nggak ada mungkin seperti biasa ya nanti akan ada latihan soal melalui Google Form. Ya, untuk Google Form-nya nanti akan dikirim oleh Bapak ke WhatsApp group dan Google Form-nya akan Bapak masukkan juga ke Google Classroom. Ya, gitu. Nah, alhamdulillah materi tentang refleksinya sudah selesai ya semuanya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai translasi dan juga rotasi di PTM besok. Ya, untuk PTM besok kelas apa nih? PTM besok kelas G atau kelas HI? Yang besok sudah tahu belum jadwalnya? Kelas PTM. Ya, PTM besok udah tahu kan nih? Kelas 9. Lalu besok yang PTM siapa? Iya, 9G ya. Kelas 9G kalau kelas 9 HI ada di hari Kamis. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang disampaikan dulu oleh Ibu, Bu. Boleh Bu, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ya, sudah bagus, alhamdulillah. Ini kegiatannya lancar. Wilujeng tepang Bapak dosen. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa tepang. Kumaha menuju ieu masih pandemi gitu jangan abdi ngabujeng ka sakola margi abdi ungalimun papendak poe sareng pasien deulih riskan gitulah ya. Riskan. Mohon. Ya, mohon. Dan kalau video game masih KTM lagi terbatas, Pak. Mohon.
Selasa 8 teh 6 minggu ayeuna samingguna 2 hari. Biasa nama saminggu teh mun sadinten gitu, Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah Ya, mudah-mudahan. tiasa Mohon, mudah-mudahan sarehat sadayana insyaallah. Ya. Amin, 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 Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan Udah. oleh Bapak? Saya melihat memang dari tadi ya, dari yang pertama, kedua, ketiga udah bagus-bagus lah ya. Udah bagus, semuanya mengajukan materi dengan bagus, membuat siswa begitu aktif walaupun ini lewat daring gitu ya. Walaupun lewat daring. Atau mungkin juga ini anak-anaknya pada pinter-pinter ini kayak. Amin. Amin. Ya. Pinter semuanya ini mah, Pak. Ya. Nah, jadi bagus penyajiannya bagus, pakai apa GeoGebra juga bagus ya. Alhamdulillah abdi ngaturkeun nuhun ka Ibu Eni karena bantosanana sareng bimbingan karena kamurang kalih gitu Bu. Ya, Sami-sami. kali nuhun. Hatur nuhun pisan sareng ka kepala sekolah penginten hatur nuhun gitu. Irehna ieu mahasiswa terus dibantos. Sareng kapayuna sigana mah mahasiswa teh barade panelitian ngiring deui ka ibu sigana. Oh, mangga insyaallah. Begitu, Bu. Ieu teh hapunten Ibu Kepala menuju pelatihan di Bandung janten teu tiasa ngiring Zoom. Upami perwakilan teh sakumaha aya Pak wakase kurikulum. Kita lebat Zoom tapi aya di dieu Pak. Aya. Ngiringan mohon. Anjing-anjing ge tetap memantau gitu Pak langsung. Nuhun. Atas semangat cekap sakit ti abdi mah. Oke, haturun Bapak. Ribut lagi Bu? Enggak. Sudah cukup. Oke, kalau gitu mungkin seperti biasanya di akhir kita rekomendasi. Boleh yang belum on cam kita on cam terlebih dahulu. Kita abadikan momen daring terakhir kita ya. Karena bahkan selanjutnya kita akan ketemunya di PTM. Boleh dibuka dulu kameranya, dirapikan kembali kerudungnya, rambutnya ya. Ya Bapak tunggu sampai 11.15. Ada Syahrila, halo Syahrila, mari kita oke. Wida juga, hayu Wida. Octavia nih, biasanya Octavia sering on cam nih. Octavia. Terus ada Maria, halo Maria. Ada Cika juga, Mega, Salsabila, Rahma, Eri, Nadia, Agnia, Bima, wah banyak nih. Ayu, Riani, Eriko terus yang di belakang. Kalau pakai tipex suka pakai label, Bapak tahu nih Eriko. Ada Afnan, Rio, Ginan, Syawa, Benedictus, Ahmad, sama Widya dan Akila. Boleh kita nongken dulu nih yang bisa nongken. Oke, kalau nggak ada, boleh kita bergaya terlebih dahulu atau wah, keluarkan gayanya. Wah, abdinya ada opa-opanya. Oke, atau ya. 1, 2, 3. Oke. Dapat 1. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Oke. Sip, alhamdulillah Ibu. Mungkin langsung ditutup aja ya Bu ya? Ya, gitu. Oke, terima kasih kepada Pandang yang sudah meluangkan hadiran hari ini, Bu Eni juga dan Nyang yang sudah hadir. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa hari ini ada Google Form seperti biasa. Ini dikerjakan seperti biasa. Deadline-nya di ini ya. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak nih sebelum ditutup? Terakhir deh, ada nggak yang bertanyain? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri ya. Terima kasih buat semuanya, sehat-sehat terus. Sampai jumpa di PTM besok dan PTM hari Kamis. Kalau akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, mangga. Assalamualaikum. Salam.